Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan keterangan tentang ilmu dengan kapasitasnya. Kemarin diterangkan ilmu itu ada yang baik sedikit maupun banyak, semuanya terpuji. Jadi semakin banyak semakin baik. Ini sampean harus mencari betul. Rono Will harus mencari ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tasyawuf, ilmu tauhid, makrifat, sampai dan diawali dari ilmu-ilmu kecil. Will aja seneng nganggur. Ada cerita, tak cerita nih sampean biar semangat. Gur. Rono Gur. Dengarkan. Ada cerita Gur. Ada seorang wanita kayak mamamu itu Gur, Umi apa mama Gur, punya anak dua. Padha mbakmu tuh punya anak dua. Tiba-tiba wanita tadi itu datang ke pekuburan mencari tukang gali kubur. Pak, tolong Pak, digalikan kubur anak saya mati. Masya Allah. Akhirnya sama tukang gali kubur tadi digalikan kubur. Setelah kubur ini selesai menggali, mayat si anak tadi mau dimasukkan. Sebelum dimasukkan, kubur ini kebuka. Yang lihat hanya penggali tadi. Seperti istana yang tidak pernah dilihat, seperti taman indah. Bingung dia sampai mau, ada apa ini ada. Yang lain tidak tahu, teman-temannya tidak tahu, yang membawa mayat itu tidak tahu. Akhirnya sampai pingsan, penggali kubur tadi pingsan. Ada apa ini ada, yang lain bingung, ada apa ini, tidak tahu, pingsan. Ya udah, dia tidak diikutkan, ngubur mayat, selesai perciki air, ceras. Ada apa sampean tadi Pak? Kok sampai pingsan? Tidak. Mungkin saya yang keliru, mungkin saya yang halusinasi, mungkin saya yang banyak mikir. Ternyata beberapa bulan, 1 bulan, wanita tadi datang lagi. Pak, tolong Pak, galikan kubur anak saya yang satu mati. Akhirnya digalikan lagi. Sama, kuburan selesai, mau dimasukkan, kebuka buak. Taman yang indah belum ada di dunia. Jok meneh atase Jatim Park, apa itu? Sengkaleng, enggak. Apa yang di Pujon itu dekat rumah mobil? Taman bunga itu apa? Flower itu loh. Siapa itu? Wah, dia sampai gemetar, tapi tidak pingsan. Dia sudah sadar, langsung mencari wanita tadi. Bu, mbak, ada apa Pak? Sampai itu siapa? Saya ini orang tersusah di dunia Pak. Anak 2 mati semua dalam kurun waktu yang singkat. Terus, anak-anakmu itu siapa? Apa amalnya? Tidak ada amal. Coba ingat, anak saya itu hanya dia cinta sekali dengan ilmu. Dia tidak pernah selesai belajar ilmu. Dia tidak pernah kenyang dengan ilmu. Yang satunya belajar terus, ngaji terus. Lah yang satunya ini kakaknya Pak. Karena saya tidak punya apa-apa, kakaknya ini terus mencarikan biaya untuk adiknya. Pokok jangan sampai putus, pokok sampai jangan baik-baik. Oh zaman kalau begitu. Oh, jadi yang senang ilmu saja walaupun tidak nyari ilmu Bang, ternyata dimuliakan, tempat kuburnya dijadikan taman surga. Jadi sampean pokoknya tenanan, nanti orang tuamu Bang akan dimuliakan oleh Allah. Wafatnya dimasukkan taman surga.
Sing masalah lek anake dalham. Waduh ini. Piye ini? Anaknya sing masalah itu kalau he. Sekarang mulia semua anakmu, baik yang mencari ilmu sungguh-sungguh maupun yang mencarikan biaya untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Biayanya sungguh-sungguh, yang nyari ilmu sungguh-sungguh. Ya Allah. Akhirnya penggali kubur tadi sudah tua, cangkulnya dilepas, kerjaannya gali kubur dilepas. Dia pergi meninggalkan pekuburan. Saya mau mencari ilmu. Loh, kan sudah tua. Tidak peduli. Umurmu sudah 50. Tidak peduli. Mondok penggali kubur tadi, orang tua. Sudah 50 tahun. Diawali dengan hafalan jurumiyah. Kalau di sana di Damaskus tidak ada tasrif. Tasrif orang Jombang yang ngarang. Tasrif karangan Yai Maksum bin Ali Jombang. Tidak ada. Jurumiyah diawali. Betul itu. Tahafat al-jurumiyah. Apal jurumiyah, ilmu sorob, ilmu semuanya. Umur 50 dengan kesungguhan dalam menghafal, memaham, metelaah. Karena terinspirasi kejadian mulianya orang yang mencari ilmu. Terinspirasi kisah nyata kemuliaan orang yang mendukung pencari ilmu. Penggali kubur ini sampai menjadi ulama besar, terkenal. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman sang penggali kubur, menjadi ulama besar, turun anak-anak menjadi ulama besar Damaskus dengan nisbat Al-Hafar karena bapaknya penggali kubur. Ya Allah, sapalah nawil jurumiyah diapali, tasrif diapali, ojo suwi-suwi, jangan lama lah, seminggu apal. Teman saya itu Ali Wafa namanya, bukan ayahnya Nabil, teman saya. Jurumiyah Imriti itu seminggu hafal. Bahkan Yai Minan katanya, putranya Yai Asrori, Alfiyah 10 hari hafal. 10 hari apa seminggu hafal? Hafal. Gusmus itu pernah dawuh sak ngalim-ngalime arek sarang katanya. Kali Gusmus atau kali Abai ditantang. Alfiyah bin Malik bukan hafal dari atas ke bawah saja, tapi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari tengah ke atas 1, ke bawah 1, ke atas 2, ke bawah 2. Hafal. Masya Allah. Ya kong tenan, ya alim tenan, ya alamah ten. Hafal Bang ya. Jok seneng nganggur. Pokoknya tiada hari tanpa hafalan, tiada hari tanpa buku, tiada hari tanpa kitab. Ojo sing aneh-aneh, tak delok golongane arek-arek ngisor itu. Ana sing etok-etok nyekeli selang. Etok-etok nyekeli apa? Aduh. Sing bencek gak ngaji ya. Ini mesakne orang tuamu, kasihan orang tuamu. Kasihan orang tuamu nanti dinteni mati. Mana ini bunga-bunga ilmu, mana bunga-bunga surga ilmu, tidak ada. Sini tenanan, kayak sakur, tenanan yur, kabeh. Ilmu ada kalanya, ilmu itu mahmud qaliluh, mahmud kasiruh, baik sekali mulai dari yang tersedikit sampai yang terbanyak. Ya, yang terbanyak. Itu sangat penting dicari. Ada yang madhmum qaliluh, madhmum katsiruh. Sangat jelek mulai yang terkecil sampai yang terbanyak. Apa itu mala faidata fi fidinin wala dunyan? Ilmu yang jelek itu baik sedikit maupun banyak, yakni hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak manfaati blas, baik urusan duniawiyah maupun urusan agama. Ya tidak dapat rezeki uang, ya tidak dapat rezeki apa-apa, ya tidak jadi orang baik, juga tidak memahamkan agama, geladur ngono tok.
nganggur ngono ndok. Gak manfaat. Kalau yang ilmu mahmud qaliluh wa katsiruh, baik sedikit maupun banyaknya itu sangat dibutuhkan, yakni ilmu sing fihi faidatun dunya waddin, yang di situ ada faedah baik urusan agama maupun urusan dunia. Ada yang sedengan, banyak juga tidak baik, sedikit juga tidak baik, seperti obat. Walaupun bodrek 38 itu baik untuk sakit kepala, tapi kalau 20 kaplet langsung kau habiskan, yang geliyeng geplak. Apa itu? Seperti makanan, barang itu walaupun sate itu enak, sate itu enak, tapi lek mbok pewangan kambing satu ya mencret ngoten. Apa itu al-ulum alati auradna fi furudil kifayah, ilmu-ilmu dalam hal fardu kifayah. Nggih. Fardu kifayah tentang tata cara apa mengetahui kiblat, ya cukup kita tahu gitu. Lebih baik waktu kita habiskan untuk ilmu tauhid, makrifat, semakin luas makrifatnya. Sebaik-baik kita untuk istighal bi islahi nafsi, sibuk untuk memperbaiki diri, yang lain pokok cukup gitu. Fardu kifayah. Al-masyghul bi nafsik fala tastaghil illa bil ilm alladhi wa fardun 'alaik bihasabi ma yaqtadi khaluq. Wah, lu dipelajari tenan ilmu khaid. Belajar, laki-laki juga belajar. Nanti khawatir istrimu tepak yang istighadah. Seperti istri saya itu istighadah. Sulit, harus pintar-pintar. Peredaran darah itu sangat rumit sekali. Macam-macamnya darah wanita itu ada yang hitam pekat, ada yang hitam, ada yang merah kuat, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang butek. Itu kalau istrinya ndak tahu apa-apa, istrinya hihe bodoh, tambah blas wis. Yang laki-laki harus belajar. Terus sholat dipelajari betul, bagaimana rukuk yang baik, bagaimana tasyahud yang benar. Ini kemarin rame-rame bahas kabirau. Masa ulama besar-besar hilapnya hanya kabirau. Alah. Kalah mbek Caka. Hilafiyah kabirau sudah dari dulu. Ya wis kabirau ya itu masa dimasalahke. Gelem ya waconen ra gelem ya wis ora usah bahas ini, ora usah bahas wajah tuh, ndak usah bahas kabira walhamdulillah. Itu urusan fikih khilafiyah biasa. Dan sesuci puasa nanti dikembangkan apa itu puasa hakiki, yakni menahan diri dari nafsu. Puasa hakiki menahan diri dari maksiat mata. Walaupun tidak ada orang, tidak ada yang melihat ditahan, itu namanya puasa mudawamah. Puasa selama-lamanya ditahan. Korupsi, pejabat-pejabat itu puasa dawam, nahan dari korupsi. Rakus ditahan. Zakat, semangat berbagi terus. Semangat membersihkan diri. Semangat membersihkan diri itu zakat. Mulai dibahas. Haji, semangat untuk selalu tawaf, selalu dekat dengan Allah, itu sejati haji. Semangat untuk berada di Arafah, wukuf bersama di Arafah, semangat kebersamaan di hadapan Allah, semuanya sama, hanya takwa yang membedakan. Itu haji mudawamah, haji terus. Haji. Sampe lek iso ngono ka, semangat tawaf terus mbek Allah, bersama Allah. Semangat wukuf di Arafah, semuanya sama kecuali takwa. Wis sampean kumpulan kaji tulisi gegermu.
haji zakat. Kaji terus iku. Ngoten mawon muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Al-Fatihah.